Coba bayangin deh, sebuah ladang minyak yang diatur sepenuhnya sama kecerdasan buatan, di mana setiap pipa dan katupnya nyambung ke internet. Kedengarannya efisien banget ya kan? Tapi, gimana kalau koneksi yang sama itu justru jadi pintu masuk buat bencana besar? Nah, inilah dilema utama dalam revolusi digital industri minyak dan gas. Dan sekarang, kita akan kupas tuntas janji manis sekaligus ancaman besar di baliknya. Oke, lihat angka ini. 332,6 miliar dolar. Ini tuh lebih besar dari PDB beberapa negara loh. Dan ini adalah total keuntungan dari 4 perusahaan minyak terbesar cuma dalam 2 tahun. Uang sebanyak ini bukan cuma bisa beli pengaruh, tapi juga ya ngundang perhatian yang salah. Inilah yang bikin mereka jadi sasaran empuk dalam perang cyber global. Sebelum kita ngomongin masa depan, yuk kita mundur dikit ke masa lalu. Otomatisasi itu bukan ide baru yang tiba-tiba muncul di Silicon Valley. Ini udah dimulai lebih dari 200 tahun yang lalu, di tempat kayak pabrik tepung mekanis ini. Prinsipnya sih sama aja, biar mesin yang ngerjain tugas-tugas berat. Tapi seperti yang bakal kita lihat, risikonya wah beda banget. Nah, ini dia bedanya. Dulu kalau ada yang salah, paling-paling cuma gearnya patah, kerugiannya jelas. Kalau sekarang, gagalnya sistem bisa berarti seluruh jaringan listrik lumpuh atau lebih parah, sabotase yang bikin bencana lingkungan. Taruhannya udah bukan duit lagi, tapi nyawa kita semua. Terus kenapa harus sekarang? Soalnya industri ini lagi di bawah tekanan berat. Mulai dari tuntutan efisiensi sampai isu lingkungan, mereka harus inovasi atau bakal ketinggalan. Dan toolkit digital mereka sekarang itu isinya canggih-canggih banget. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, ini dia nih, Dream Team teknologinya. Sensor IoT itu ibarat mata dan kupingnya di lapangan, mantau semuanya non-stop. AI itu otaknya, yang mikir dan nebak-nebak masalah. Digital Twins itu semacam simulatornya, kayak main game tapi buat operasi beneran. Dan robot sama drone itu tim khususnya yang masuk ke tempat-tempat berbahaya. Kelihatannya sempurna banget kan? Nah, tapi ada tapinya. Dan disinilah ironisnya. Setiap teknologi canggih yang mereka pasang, setiap sambungan internet baru yang mereka bikin, itu sama aja kayak nambahin pintu baru buat maling. Mereka kayak bangun istana super canggih, tapi lupa ngunci jendela sama pintunya. Coba kita lihat beberapa pintu ini. Oke, yang pertama, IIoT dan Cloud Computing. Coba deh bayangin, ini tuh kayak ngasih sistem saraf pusat buat seluruh operasi mereka. Jadi setiap sensor di rig pengeboran, setiap katup di pipa, semuanya nyambung dan ngirim data ke satu otak raksasa di cloud. Ini benar-benar pertaruhan besar. Di satu sisi, kita jadi bisa lihat semuanya, kayak punya mata Tuhan gitu, deh buat mantau operasi. Tapi di sisi lain, ya kita juga kayak masang spanduk gede banget buat para peretas. Silakan masuk, pintu terbuka. Semakin canggih sistemnya, malah semakin gampang diserang. Lanjut, ada otaknya dari semua ini, AI dan machine learning. Jadi tujuannya itu biar sistemnya nggak cuma ngasih laporan data mentah, tapi juga bisa belajar sendiri dari data itu, terus bikin keputusan. Nah, ini nih paradoks AI yang agak serem. Kekuatan terbesarnya, yaitu kemampuannya untuk belajar, itu juga jadi kelemahan terbesarnya. Gini deh analoginya, kalau kita terus-terusan ngasih info salah ke orang super jenius, lama-lama dia juga bakal bikin keputusan yang ngaco kan? Nah, itulah yang terjadi kalau peretas berhasil meracuni data yang dimakan sama AI. Akibatnya, bisa fatal banget. Berikutnya, ini ada yang kayak di film fiksi ilmiah. Digital Twins. Bayangin deh, kita punya video game yang super realistis, tapi gamenya itu adalah kopian persis dari kilang minyak beneran. Jadi kita bisa nyoba simulasi bencana, ngetes perbaikan, atau ngelatih tim, semuanya aman tanpa risiko apapun di dunia nyata. Dan disinilah alat yang tadinya buat keamanan, malah bisa jadi senjata paling bahaya. Coba pikir, gimana kalau ada peretas yang masuk dan ngacak-ngacak dunia game ini? Insinyur di lapangan bisa-bisa bikin keputusan penting berdasarkan data palsu. Ujung-ujungnya bisa jadi ledakan beneran di dunia nyata. Dan jangan kira ini cuma teori atau gimana kalau nanti ya, ini udah pernah kejadian, beneran. Dan dari semua serangan cyber yang ada satu serangan yang mengubah segalanya. Kenapa? Karena targetnya bukan lagi duit, tapi nyawa manusia. Coba deh baca kutipan ini pelan-pelan. Ini cerita tentang malware namanya Triton. Dia nyerang pabrik di Arab Saudi. Dan tujuannya bukan buat nyolong duit, bukan juga buat nyuri data. Tujuannya cuma satu, matiin sistem keamanan biar terjadi ledakan besar. Gila kan? Untungnya serangan itu gagal. Itu pun karena faktor keberuntungan. Tapi pesannya jelas banget. Perang siber udah naik level. Targetnya sekarang manusia.
Tapi ternyata peretas itu bukan satu-satunya masalah loh. Kadang, rintangan terbesarnya justru datang dari dalam perusahaan itu sendiri. Ya, masalah klasik lah, duit dan orang. Masih ingat kan angka fantastis di awal tadi? Keuntungan segede gaban itu nunjukin satu hal, mereka punya duit. Banyak banget. Lebih dari cukup malah buat beli teknologi dan keamanan siber paling top di dunia. Tapi coba lihat data yang ini. Bandingin deh keuntungan raksasa tadi sama duit yang mereka keluarin buat riset dan pengembangan. Jomplang banget kan? Ini jadi pertanyaan besar nih. Jangan-jangan mereka lebih mentingin untung sekarang daripada keamanan buat masa depan. Dan masalahnya itu nggak cuma soal duit. Ada juga krisis talenta. Susah banget nyari orang yang ngerti mesin sekaligus ngerti coding. Terus ada juga budaya, ya dari dulu juga begini caranya. Ditambah lagi sifat industrinya yang cenderung tertutup, jadi semua orang kayak ngadepin masalah yang sama tapi sendirian. Wah, ini kombinasi sempurna dari berbagai tantangan. Jadi, gimana dong jalan keluarnya dari semua ini? Jawabannya bukan sekedar beli software keamanan yang lebih mahal. Jawabannya itu perubahan total cara berpikir. Keamanan siber itu bukan lagi fitur tambahan, tapi harus jadi bagian inti, jadi DNA dari setiap operasi. Dan sepertinya perubahan ini mulai dipaksa dari luar. Pemerintah di mana-mana akhirnya sadar kalau satu serangan cyber ke satu kilang minyak aja itu bisa bikin satu negara lumpuh total. Makanya sekarang ada aturan-aturan baru kayak perlindungan infrastruktur kritis yang nggak lagi nanya baik-baik tapi langsung perintahin perusahaan buat serius soal keamanan. Jadi, apa nih resep jitunya? Pertama, ikutin aturan main yang udah ada, standar keamanan global gitu. Kedua, terapin filosofi Zero Trust. Gampangnya, jangan percaya siapapun atau apapun sampai terbukti aman. Dan yang paling penting nih, anggap keamanan cyber itu sama pentingnya kayak keselamatan fisik di lapangan. Jadi prioritas nomor 1 setiap saat. Nah, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Di satu sisi, kita punya industri raksasa yang super kuat. Tapi di sisi lain, terkenal banget lambat buat berubah. Padahal ancaman siber itu berevolusi tiap detik. Jadi pertanyaannya, bisa nggak si raksasa tua ini belajar trik baru dengan cukup cepat? Jawaban dari pertanyaan ini bukan cuma nentuin nasib mereka, tapi juga nentuin apakah lampu di rumah kita semua bakal tetap nyala atau enggak. Masa depan energi kita, ya, bergantung sama seberapa cepat mereka bisa lari di perlombaan ini.